Soal nomor 9. Nah, gambar di sini menunjukkan jejak kaki seorang pria yang sedang berjalan. Panjang langkah adalah jarak antara bagian belakang dua jejak kaki berturut-turut. Jadi, ini adalah panjang langkah. Nah, untuk pria, rumus berikut memberikan hubungan perkiraan antara N dan P. N-nya apa? N-nya itu jumlah langkah per menit, sedangkan P-nya itu panjang langkah di dalam meter. Jadi N per P-nya ini 140. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika rumus tersebut, rumus apa itu? Rumus N per P sama dengan 140. Itu berlaku untuk cara berjalan Heiko, dan Heiko melangkah sebanyak 70 langkah per menit. Berarti apa itu 70 langkah per menit? Itu adalah N-nya. N sama dengan 70 langkah per menit. Nah, kemudian di sini dikatakan berapakah panjang langkah Heiko? Panjang langkah apa? P. Jadi yang ditanya adalah P. Nah, bagaimana menghitungnya? Mudah sekali. Di sini N-nya adalah 70. Kemudian dibagi P. Nah, ini harus 140. Nah, bagaimana menghitung P-nya? Ini mudah sekali. Caranya adalah ruas kiri dikalikan dengan P, luas kanan dikalikan dengan P. Jadi kalau ini dikali P, ini bisa dicoret. Jadi 70 sama dengan 140 P. Nah, jadi P-nya gimana? Nah, ini kita bagi 140, ini kita bagi 140. Jadi, ini kita coret jadi 1, jadi P-nya adalah 70 per 140. Sama dengan, di sini nolnya kita coret, kemudian di sini kita bagi 7, 1. Kita bagi 7, 2. Jadi hasilnya 1 per 2. 1 per 2 apa? 1 per 2 meter. Nah, karena satuannya kan tadi bilang meter atau 0,5 meter. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Di sini Bernard mengetahui panjang langkahnya adalah 0,8 meter. Itu apa? P ya. Kemudian rumus tersebut berlaku untuk cara berjalan Bernard. Rumus yang mana? Rumus yang N per P sama dengan 140. Nah, kemudian hitung kecepatan Bernard dalam meter per menit dan kilometer per jam. Tunjukkan langkah perhitunganmu. Tadi kita sudah dikasih rumus N per P sama dengan 140. N itu apa? N itu langkah per menit gitu kan. Jadi N-nya di sini N per 0,8 sama dengan 140. Nah, untuk mencari N-nya di sini ini kita kalikan dengan 0,8, yang kanan juga tentu dikalikan dengan 0,8. 0,8 bagi 0,81 sehingga di sini tersisa N sama dengan 140 dikali 0,8 itu 8 per 10. Nah, ini kita bagi 10, 1, kita bagi 10, 14. Jadi hasilnya 14 dikali 8 sama dengan 832, yaitu 112. Apa ini? Langkah per menit gitu kan? Nah, yang ditanya adalah meter per menit. Nah, gimana ngubahnya? Jadi di sini langkah per menit. Satu langkah itu adalah 0,8 meter dibilang. Jadi kalau gitu 112 langkah adalah 112 dikali 0,8 meter per menit gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita hitung nih 112 kali 8. Berarti 8 ratusannya, kemudian puluhannya 8, satuannya 8 kali 2, 16, yaitu 896. Jadi sekarang ini 112 dikali 0,8 itu kan 8 per 10. Ya, ini meter per menit. Nah, sama dengan 112 di sini kali 8 adalah 896 per 10 meter per menit. Nah, ingat nggak? Kalau ini per 10 berarti satu angka di belakang koma, yaitu 89,6 meter per
menit. Gampang kan? Nah, sekarang kita mau ubah dari meter ke menit menjadi kilometer per jam. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. 89,6 adalah 896 per 10. Nah, kemudian 1 meter itu adalah 1/1000 kilometer. Nah, jadi kita tulis di sini 1/1000 kilometer. Nah, kemudian 1 menit itu adalah 1/60 jam. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi ini 1/60 jam. Jadi satuannya udah benar kilometer per jam nih. Nah, jadi di sini kita hitung 896 10 dikalikan dengan 1000 per 10.000 kilometer per 1/60 jam. Nah, gimana cara ngerjain ini? Yang atas kita kalikan 60, yang bawah kalikan dengan 60. Kenapa? Supaya 1/60 kali 60 ini 1. Jadi ini kita bisa coret. Nah, sehingga kita memperoleh di sini 896 dikali 60 per 10.000. Satuannya kilometer per jam. Nah, nolnya ini kita coret. Kemudian 896 kita kalikan dengan 6. Nah, hasilnya 6 kali 8 48, 6 kali 9 54, 6 kali 6 36. Lalu kita jumlahkan ini 53 76. Jadi hasilnya 5376 per 1000 kilometer per jam. Atau karena ini per 1000 ini 3 angka di belakang koma. Jadi 5,376 kilometer per jam. Gampang ya? Seorang reporter TV menunjukkan